Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan analisis STP pada toko mandiri di Lewi Panjang. Dan poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama itu analisis segmentasi pasar, yang kedua penentuan target pasar, yang ketiga analisis posisi pasar, dan yang terakhir itu kesimpulan serta rekomendasinya. Nah, untuk profil tokonya, pertama nama toko ini adalah Toko Mandiri Lewi Panjang. Dan jenis usahanya itu retail kebutuhan harian seperti sembako, snack, minuman, terus dan kertas, dan lain-lainnya. Kemudian, ini berlokasi di Terminal Lewi Panjang, Bandung, dan ini adalah independen retail atau toko mandiri. Kemudian di sini analisis segmentasi pasar dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama geografis, itu hyperlokal yang jaraknya maksimal 500 meter, menargetkan konsumen yang menghargai efisiensi waktu dan tidak ingin menggunakan kendaraan untuk pembelian kecil. Nah, untuk segmentasi demografis itu adalah keluarga atau rumah tangga menengah ke bawah yang pekerja harian lepas atau pekerja harian biasa dan ibu rumah tangga serta anak-anak kos atau mahasiswa yang usianya sekitar 20 hingga 50 tahun dan menawarkan produk saset atau eceran. Kemudian untuk segmentasi psikografis itu memprioritaskan kenyamanan dan ekonomi, mencari lingkungan belanja santai, tidak formal, dan interaksi personal, serta menghindari suasana yang kaku. Nah, untuk segmentasi perilaku itu pelanggan loyal karena ikatan emosional dan kepercayaannya dengan bon atau utang, dan mencari ketersediaan barang mendesak serta fleksibilitas pembayaran. Nah, penentuan target pasar di sini toko Lewi Panjang itu menerapkan strategi niche targeting, melayani segmen yang kebutuhannya kurang diakomodasi retail besar dengan 3 poin, yaitu sensitif harga yang menginginkan nilai dalam setiap pembelian. Yang kedua, akses cepat itu mengutamakan kenyamanan akses dan waktu pembelian yang cepat. Yang ketiga, relasi personal itu menghargai relasi personal dan fleksibilitas pembayaran seperti bon atau utang. Nah, untuk penilaian segmennya itu profitabilitasnya tinggi karena frekuensi pembelian dan loyalitasnya kuat. Dan segmen dominannya itu ibu rumah tangga dan pekerja harian. Untuk penentuan targetnya itu primer dan sekunder. Primer itu keluarga lokal yang mengutamakan kepercayaan dan fleksibilitas pembayaran. Sementara sekunder itu pengemudi ojek online atau pejalan kaki. Dan yang ketiga itu strategi targeting. Nah, pemasaran ini terkonsentrasi dengan niche targeting yang berfokus pada nilai unik berbasis relasi di pasar hiperlokal. Selanjutnya, analisis posisi pasar. Untuk yang pertama, positioning saat ini. Nah, citra utama toko ini adalah toko yang paling mengerti kebutuhan harga harian warga sekitarnya. Untuk pesaing utamanya itu adalah toko kelontong mandiri lainnya, dan keberhasilan toko ini itu sejalan dengan prinsip retail gravity, di mana pelanggan memilih toko yang paling dekat dari rumahnya atau posisi dia saat itu. Selanjutnya, analisis posisi pasar. Di sini terdapat 3 perbedaan kompetitif retail mix. Yang pertama, produk itu menjual produk satuan eceran atau seperti telur, bumbu, dapur yang kecil, isi ulang air atau gas, dan yang kedua tempat pendekatan mutlak atau proximity. Keunggulannya 24/7 jika memungkinkan dan aksesnya instan. Untuk harga, ini strategi value pricing atau harga wajar dan terjangkau dengan fleksibilitas kredit informal atau bon. Dan yang terakhir itu promosi dan layanan. Layanannya personal atau CRM informal, sapaannya akrab, dan kemampuan bernegosiasi. Nah, untuk analisis posisi pasarnya ini
Untuk pelanggan setia dan keluarga di sekitar Lewi Panjang, toko Lewi Panjang adalah toko kebutuhan harian yang menawarkan layanan personal dan fleksibilitas transaksi. Karena toko ini membangun hubungan yang berdasarkan kepercayaan komunitas, bukan hanya sekedar transaksi. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasinya, yang pertama, kesimpulan itu, toko lebih panjang ini berhasil menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan atau SCA yang sulit ditiru oleh retail besar. Nah, SCA ini berakar pada optimalisasi elemen non-fisik retail mix, itu personalized service dan pricing flexibility seperti bond atau utang, dan positioning toko efektif karena sesuai dengan nilai segmen targetnya. Selanjutnya, rekomendasi pemasaran dan manajemen retail di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, optimalisasi merchandise, itu memperluas variasi produk terkait tren digital seperti pulsa, voucher game, dan lain-lainnya untuk menarik segmen muda. Yang kedua, peningkatan komunikasi dengan menggunakan komunikasi digital sederhana seperti grup WhatsApp untuk info stok atau promosi mikro. Yang ketiga, standarisasi layanan dengan memiliki sistem catatan dan sederhana, bisa menggunakan spreadsheet untuk meminimalisir risiko kredit agar dan tetap ramah. Yang terakhir itu visual merchandise dengan memperbaiki penataan barang agar produk tetap high margin seperti camilan, minuman, dan agar lebih terlihat di area kasir. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat laporan serta presentasi yang telah saya buat ini, dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.